Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa al-da'ilu man yuridillahu bi khairin yufaqihuhu fid-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi min yawmina hadha ila yawmiddin amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نصوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kita ucapkan minal aidin wal faizin wa kullu amin nahnu wa iyyakum fil khair. Semoga Allah daripada pertemuan kita setelah hari Aid dalam majlis ta'lim rutin Sabtu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang mana tujuan daripada puasa itu sebagaimana ayat yang kita sudah hafal semua, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang bertakwa. Orang yang bertakwa sudahlah pasti dia akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi kalau kita ingin melihat dan menjadi acuan barometer puasa kita ini apakah benar-benar diterima oleh Allah atau tidak, lihat hari ini, hari setelah Ramadannya, semakin meningkat atau tidak kualitas takwa kita, meningkat atau tidak ibadah kita. Kalau ibadah kita tetap istiqomah, meningkat, berarti ada indikatornya, tanda-tanda puasa kita diterima. Akan tetapi kalau ibadah kita sama atau bahkan lebih berkurang daripada sebelum Ramadan, meningkatnya hanya di bulan Ramadan saja, berarti ada bermasalah di puasa kita. Nah, sekarang kita melihat 11 bulan ke depan, bagaimana di puasa kita ini, apakah kita meraih yang Allah harapkan kita menjadi orang bertakwa atau tidak. Nah, ini barometernya. Karena orang bertakwa yang perlu dipahami itu banyak kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Imam Al-Haddad dalam kitab di atas dunia, di dalam takwa itu jima'ul khair, semua kebaikan itu kuncinya satu, takwa. Takwa itu maknanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi kalau kita pengen dapat kebaikan apapun, kebaikan dunia sampai akhirat,
maka kuncinya adalah takut pada Allah. Takwa itu. Mudah-mudahan kita dihambain bertakwa. Zahiran wa batin. Itu kuncinya. Jadi kalau kita pengen paspor, kata sandi. Kalau kita pengen bertakwa, kuncinya itu satu, takwa. Cirinya takwa, dia jalankan yang Allah perintahkan dan dia jauhi apa yang Allah larang. Dan ini perlu bagi kita untuk melihat muhasabah diri, introspeksi diri, gimana nih kita. Apakah sholat jamaah kita tetap istiqomah? Apakah iktikaf kita, ngaji Quran kita, sedekah kita, zikir kita, wabil khusus puasa kita. Dan puasa bukan bulan Ramadan saja. Ya, yang wajib memang. Akan tetapi di luar bulan Ramadan juga ada puasa-puasa lain seperti puasa sunnah, puasa 6 Syawal. Kira-kira udah apa belum? Mumpung ini masih ada waktunya. Kalau memang tidak bisa 6 hari berturut-turut, bolehlah Senin Kamis berpuasa. Ya boleh tuh Senin Kamis digabung dengan puasa. Nah, digabung dengan puasa apa? Puasa qadha Ramadan boleh. Niatnya niat qadha Ramadan. Pahalanya dapat, qadhanya dapat, Ramadannya juga ada. Biasanya ibu-ibu tuh kaum perempuan yang pasti nggak sempurna puasanya itu, puasa qadha. Plus kalau dia niatkan juga puasa sunnah, menurut Imam Ibnu Hajar diniatkan juga puasa sunnahnya, maka pahalanya dua, qadhanya dan sunnahnya. Kalau menurut Imam Rawi nggak perlu niat puasa sunnah, cukup wajibnya aja, karena sunnah itu udah ikut, udah masuk kepada puasa wajib. Ala kulli hal, intinya 6 Syawal gimana? Udah belum? Kalau belum, ayo. Karena puasa itu besar utamanya. Ketika Allah katakan dalam hadis qudsi, kullu amalin, setiap amal anak Adam itu, dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang Al-Fadil bawa saat ini, dikatakan bahwasanya setiap amal anak manusia dinisbatkan kullu amalin, setiap amal kullu amal di Adam, setiap amal manusia itu untuk dia, mana yang terbatas. Dalam hadis lain, kullu hasanatin bi asyri amsalihha illa 700 dha'fin. Setiap satu perbuatan baik diganti 10 sampai 700. Dalam hadis lain, illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan mana hadis ini apakah terkhususkan bulan Ramadan? Tidak. Hadis ini bagi yang berpuasa. Jadi puasa ini besar sekali utamaannya. Banyak puasa wajib jelas, puasa sunnah juga sama. Jadi kalau kita ada kesempatan puasa Senin Kamis, puasalah. Kalau puasa Senin Kamis tidak bisa, minimal puasa Ayyamul Bid di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, tapi hitungannya bulan Hijriyah. Ya, maknanya Komariah 13 bukan Masehi, tapi 13, 14, 15 Komariah. Puasalah. Karena memang Allah kepengen kita untuk puasa. Kenapa begitu? Karena pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Bahkan saking besarnya pahala begini. Allah Ta'ala dalam satu
abdi. Ini kita begitu Ihya Ulumuddin. Wahai para malaikatku, kata Allah, kalian lihat kepada hamba ini. Taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Hambaku ini dia tinggalkan syahwatnya, keinginannya. Dia tinggalkan kelezatan makanan, wa ta'amahu makanannya, wa syarabahu minumannya min ajli. Mereka tinggalkan itu semua karena saya, kata Allah. Dia awalnya apa? Unduru, hei para malaikat, lihat hambaku ini. Subhanallah. Jadi Allah menekankan untuk para malaikat melihat hambanya yang dia mau meninggalkan itu semua karena saya. Maknanya puasa. Dikatakan bahwasanya orang puasa itu pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan balas, Allah akan tunaikan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Oh, orang sabar? Iya, karena az-zawm ismu sabr dalam hadis. Karena yang namanya puasa itu setengah dari sabar. Puasa itu setengah dari sabar. Jadi orang yang sabar, pahalanya diberikan oleh Allah tanpa batas, unlimited. Jadi kesimpulannya menurut Imam Ghazali, apa kata beliau? Fayudraku lis-shaimi ajru idraban. Diberikan pahala bagi orang berpuasa benar-benar besar. Yujazi mujazafat, bahkan dikasih itu kayak orang berserapan dikasih. Kalau pahala-pahala lain itu satu kebaikan diganti 10 atau 100, tapi untuk pahala puasa yujazi mujazafat diberikan begitu besarnya, serapangan sampai tidak ada batas. Subhanallah. Fala yadkhulu tahta mahmin takdir. Bahkan kata Imam Ghazali, saking besarnya pahala puasa itu tidak ada takdir wala wahmin. Jadi orang tak bisa melihat, tak bisa membatasi, bahkan tidak bisa memperkirakan saking besarnya pahala puasa. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Bahkan yang namanya puasa itu dinisbatkan pada siapa? Allah. Makanya dikatakan wajadir bi an yakuna kadzalik. Sudah pantas puasa itu mendapat pahala yang begitu besar. Dan kenapa? Li anna sauma innama kana lahu wa musharrafan bi nisbat ilayhi wa in kanat al ibadatu kulluha lahu. Kama syarfal baitu bil nisbati ila nafsi wal ardu kulluha lahu. Kata Imam Ghazali, pantas puasa itu pahalanya unlimited, tidak ada batas, besar sekali. Kenapa begitu? Karena puasa itu dinisbatkan, distandarkan kepada Allah. Karena tadi kan dikatakan setiap amal manusia adalah bentuknya ilasya kecuali puasa, fahwali. Puasa itu untuk saya. Jadi kan, puasa itu untuk saya. Subhanallah ya. Jadi walaupun kata Imam Ghazali, wa musyarrafat suatu bentuk kemuliaan dalam apa itu? Dalam ibadah puasa binisbat ilaih, karena sandarannya kepada Allah. Wa in kanat al-ibadat kulluha lahu, walaupun ibadah semuanya pasti pada Allah. Kita sholatkan kepada Allah, ngaji pada Allah, tapi pada Allah itu fahwali. Tapi berpuasa fahwali. Lalu hadis lain min ajli. Allah ingin menekankan ini buat saya. Pada semua ibadah kepada Allah,
tapi Allah ingin menegaskan ini buat saya. Subhanallah. Seperti apa? Beliau kasih analogi ini. Kama syarubabain binisbati ila nafsi wal aqlu kullahu. Sebagaimana kemuliaan Baitullah. Ya, Baitullah apa dia? Rumah Allah. Ya kan gitu. Mulia atau tidak Baitullah? Ka'bah sangat mulia. Padahal wal aqlu kullahu. Pada mukmin siapa? Milik Allah, tapi Baitullah ditekankan Baitullah. Saking apa tuh? Saking mulia di tempat itu. Pada pemilih milik Allah, tapi untuk tempat itu langsung Allah disebutkan Baitullah Ka'bah. Saking mulia di tempat itu. Sama puasa juga gitu. Ibadah semuanya mulia, tapi yang min ajri ada puasa. Subhanallah. Oleh karena itu jangan tinggalkan kita untuk berpuasa selepas Ramadan udah selesai, dan tahun depan akan kembali mendapat banyak umur, tapi apalah kita Rasul. Tapi untuk ibadah puasanya nggak berhenti. Jadi yang belum berpuasa 6 Syawal puasalah, karena berpuasa 6 Syawal dengan puasa Ramadan itu sebanding dengan puasa setahun. Makanya rugi kita kalau tak puasa. Ya, minimal kita gabung dulu. Dalam puasa Senin Kamis, misalnya. Baik. Kemudian puasa ini punya apa? 2 keunggulan. Dikatakan ahaduhuma anna sabra kabul wa barakatuh. Ibadah puasa ini, puasanya berarti umum ya, mau puasa wajib atau puasa sunnah, yang punya 2 keunggulan. Dalam pengertian, 1, puasa itu kafun wa tarkun. Puasa itu menahan diri dan meninggalkan, menahan diri dari semua keinginannya, meninggalkan dari apa yang membatalkan. Dia tahan semua itu. Wa huwa bin nafsi sirrun. Puasa itu dalam ibadah itu sebagai rahasia. Orang pada puasa nggak kelihatan. Coba orang sholat, dari sholat terkelihatan. Orang lagi haji, umrah kelihatan. Orang belajar kelihatan. Orang puasa sirrun. Nggak ada perbedaannya orang puasa sama puasa kelihatan, kagak kelihatan. Emang orang puasa mukanya bercahaya kagak juga. Lemas ya bangun tidur. Ya, tapi nggak ada yang membedakan antara puasa dan tidak puasa. Makanya puasa itu ibadah yang sirrun, laisa fihi amalun yusyra'. Tidak ada di dalamnya amal perbuatan yang dapat dilihat. Nggak bisa. Seakan-akan hanya dia dan Allah yang tahu. Lihat, hebatnya bahasa. Fajami'u amal ta'at bimashhad min al-khalqi mubarrid. Ataupun semua ibadah selain puasa orang dapat melihat dan menyaksikan. Wa sawmu la yarahu illa Allah Ta'ala. Adapun puasa tidak dapat dilihat kecuali Allah. Fa innahu amalun bil batin bis sabril mujarrad. Dia suatu amal seperti amal bil batin. Amal seperti amal batiniyah. Kan begini. Mana yang paling afdal? Amal zahir atau amal batin? Maka yang paling afdal adalah amal batin. Amal batin itu kaitannya dengan hati. Ya, itu dari Allah. Karena kalau hati urusan kita Allah, kan makanya yang Allah lihat apa? Batin kita. Makanya kalau orang hatinya kurang bagus, wajib dia benerin. Kadang-kadang manusia kalau sakit tubuhnya juga berobat, tapi kalau sakit hatinya dia nggak berobat, bahkan kadang-kadang didiemin. Padahal sakit hati itu
penyakitnya bahayanya bukan di dunia doang, sampai akhirat berbahaya. Kalau penyakit zahir, ujung-ujungnya apa? Mati. Bahayanya gimana? Dunia doang, di akhirat enggak. Tapi kalau penyakit hati, batin, dunianya bahaya, akhiratnya ngikut. Lebih dahsyat mana tuh penyakit batin? Ya urusannya dunia akhirat, berbeda dengan penyakit bahaya. Jadi orang yang puasa seperti orang yang melakukan amal batin. Di situ sabar yang ditekankan. Wadani yang kedua. Kenapa puasa juga punya keunggulan? Annahu qahrun li'aduwillahi azza wa jalla. Puasa itu menundukkan musuhnya Allah. Jadi puasa itu adalah media untuk dapat menundukkan musuhnya Allah. Fa inna wasilata syaitan la'anahullahu asy-syahwat. Karena wasilah ya perantaranya syaitan ya itu melalui jalur syahwat. Syaitan itu kalau menggoda manusia dia pakai jalur syahwat, keinginan. Ya, wa inna ma taqwa syahwatu bil akli wa syurbi. Adapun namanya syahwat itu dapat menjadi kuat dengan makan dan minum. Sedangkan syahwat itu kendalanya setan. Dan syahwat itu menjadi kuat dengan apa? Dengan makan dan minum. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, inna syaitana la yadri min ibni adam majratan. Sesungguhnya syaitan itu, kata Nabi, dia mengalir masuk ke dalam tubuh manusia lewat aliran darah. Fadhiku majariyahu bilju, kata Nabi, maka karena setan itu masuk ke tubuh manusia lewat aliran darah, maka kata Nabi, fadhiku bersempit majariyahu darahnya bilju, dengan lapar. Lapar itu apa? Puasa. Jadi puasa itu adalah satu metode orang dapat mempersempit jalannya setan. Jadi setan itu tidak berdaya. Ya, kata. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu pula Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah, istrinya yang mulia, Ummul Mukminin. Apa katanya? Apa yang dikatakan kepada Sayyidah Aisyah? Ya Aisyah, apa? Dawami qur'aban jannah. Ya Aisyah, senantiasalah kamu selalu mengetuk pintu surga. Qala, Sayyidah Aisyah lantas bertanya, gimana ya Rasulullah? Gimana cara mengetuk pintu surga? Gimana cara saya selalu mengetuk pintu surga? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi harus menjawab kepada Sayyidah Aisyah, bilju'. Caranya dengan melaparkan diri alias puasa. Karena orang puasa jalurnya setan menyempit. Kayak membuat kita masih berapa? Setan. Kalau andai kata setan tidak ada dalam tubuh kita, kita itu semua jadi wali. Ini saya sholat 1000 rakaat satu hari bisa, seperti Syaikhul Jalani. Ngaji sehari semalam hantam 1 sampai 2 kali bisa, seperti Imam Syafi'i. Kenapa? Mereka itu bisa karena mereka bersempit. Kok kenapa kita nggak bisa kayak mereka? Nah ini problem kita masing-masing. Setannya masih kuat dalam diri kita.
Lewat mana syaitan itu masuk? Lewat syahwat. Dengan apa syahwat menjadi kuat, bertenaga, dapat mengalahkan kita? Bil akli wasyurbi, dengan makan dan minum. Berarti usah kita tarawih dan minum, nggak makan memakan dan minum, tapi ada jalur puasa di situ. Karena disitulah jalur kita untuk mengalahkan syahwat. Kalau syahwatnya yang udah juga sempit, maka setan juga dia nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, maka tubuh kita akan berikan beribadah. Kalau kita ibadah, sama seperti mengetuk pintu surga. Subhanallah. Rasulullah kasih apa? Luar biasa. Makanya penting sekali lagi, jangan sampai puasa kita ini lepas. Kalau makan saum ala khusus, ketika puasa itu dikhususkan qam'an li syaitan, untuk menundukkan syaitan, wasaddan li masalikihi, untuk menutup jalannya syaitan, wa tadhiqan li majalihi, dan mempersempit masuknya syaitan, istahaqqa takhsisa binisbati ila Allah azza wa jalla. Maka pantaslah puasa itu dikhususkan kepada Allah. Karena syaitan itu kalah dengan orang yang berpuasa. Sedangkan syaitan itu musuhnya Allah. Kita diminta oleh Allah untuk mengalahkan musuhnya Allah. Dengan apa jalannya? Kalahkan di jalannya dia. Itu syahwat. Gimana cara menundukkan syahwat? Lapangkan diri. Ilju tabiqati anwillah nusratullah subhanahu. Di dalam menundukkan musuhnya Allah itu syaitan, itu berarti dia telah menjadi penolongnya Allah. Pertanyaan, emang Allah perlu ditolong? Enggak. Allah enggak perlu ditolong. Tapi siapa mana? Apa maknanya gitu? Wa nusratullah ta'ala mawufatun ala nusratillahu. Karena pertolongannya Allah itu berkaitan dengan dia menolong dirinya sendiri. Kalau kita pengen jadi benar-benar bagus taatnya, ibadahnya, gimana caranya? Datangkan pertolongan Allah. Gimana cara mendatangkan pertolongan Allah? Tolong dirimu dulu. Dengan apa caranya? Ya tadi, persempit jalan syaitan. Disitulah baru datang pertolongan Allah. Hanya. Jadi nggak bisa sebenarnya Allah datang memberitahu pada kita tanpa kita nggak mempersiapkan, atau tanpa kita menarik pertolongan Allah. Jadi kita sendiri dulu yang mesti maju. Nanti datang pertolongan Allah. Dari pertolongan Allah itu nggak sekonyong-konyong, nggak datang begitu aja. Tapi mesti kita dulu bereaksi, baru nanti Allah bantu begitu. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dan sampai situ, wa yuthabbit aqdamakum, dikokohkan kaki kalian. Cirinya Allah tolong Allah dulu. Gimana caranya? Ya, lawan musuhnya Allah. Jadi nggak ada pertolongan Allah tanpa ada sebab akibat. Misalnya, sebabnya dulu berakibatnya. Sebab kita buat akibatnya dari Allah. Kan kita makan sebab akibatnya ada kenyang. Kenyang dari siapa? Allah. Api itu panas, itu sebab. Akibatnya dapat membakar, tapi akibatnya itu siapa yang menghadapi? Allah. Bukan karena api itu membakar, tapi izin Allah dia dapat membakar. Karena ada juga manusia yang dapat dibakar siapa? Nabi Ibrahim. Nabi
Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang besar sampai itu apinya padam, nggak tersentuh sedikit pun. Kenapa? Karena panasnya api akibat, dan itu idenya Allah. Jadi sebab kita yang buat, sebab itu menarik. Kayak kita nih pengen ditolong Allah dalam perkara apa, gimana caranya? Ada sebabnya. Gak bisa semuanya karena apa namanya kita diam aja nanti bantuan Allah datang, kan? Sebabnya dulu cari. Makanya apa? Allah katakan ista'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sebab apa? Satu sahabat, kedua dengan sholat dan sabar. Sebab nanti pertolongan Allah datang. Begitu, itu di konsep begitu. Makanya tidak semua masalah itu mesti dipikirin, tapi mesti dipikirin juga. Ya, itu konsep kita doa beriman tuh. Tidak semua masalah mesti dipikirin, tapi terkadang mesti dikirin sama Allah. Dengan apa dikirnya? Sholat, haji, zikir, sholawat. Ini kan sebab. Nanti akibatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-bidayatu bil juhdi minal 'abdi. Kata Imam Ghazali, permulaan kesungguhan itu dari hamba. Dari kesungguhan itu ya dari hamba dulu. Wal jazaa'u bil hidayah min Allah. Nanti baru balasannya, wal jazaa'u balasannya Allah kasih petunjuk baru dari Allah. Jadi petunjuk itu gak datang kecuali harus ada usaha dulu dari hamba. Kan hidayah dari Allah, disebut hidayah Allah. Ada orang yang usah hidayah Allah di sini. Dia petunjuk hidayah Allah, yang petunjuknya Allah itu dari Allah. Gimana cara mendapatkan hidayah Allah itu? Hidayah dari Allah ini harus dari hamba yang juga berusaha. Jadi nggak ada orang tuh mendapat hidayah di mana nggak mau usaha, asing dengan dunianya, nggak bisa. Kita yang harus mencari. Nanti muncul berkah itu nggak datang begitu aja. Hidup ada berkah dari mana? Ngaji kanan, ngaji dulu baru nanti dapat keberkahan. Dari masih dipancing itu semua. Ya, nah. Walidzalika qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walladzina ja'alu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh fina kepada kami, lanahdiyannahum, maka kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, berbagai macam jalan. Subul itu jamak dengan sabil satu jalan, subul berbagai macam jalan. Jadi bahasanya kalau orang bersungguh-sungguh kepada Allah, karena Allah, maka 1000 jalan disiapkan oleh Allah. Jadi sebetulnya kita pengen jadi orang saleh, asal kita mau sungguh sedikit, 1000 jalan ditunjukin oleh Allah. Mau jalan mana? Yang jadi orang saleh. Mau jalan mana yang jadi orang bahagia? Mau jalan mana kamu ingin jadi orang sukses? Nih, silakan usaha dulu sebentar. Udah usaha, udah jaga diri dari maksiat, ibadahnya cakep, kamu kasih jalan. Subhanallah. Jadi sebenarnya kesuksesan itu sesuatu yang mudah, karena Allah kasih jalan banyak subul. Asal kita mau usaha sedikit, ya nggak bisa diam, nggak bisa diam saja. Wa qala ta'ala, di dalam ayat lain, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Maknanya apa? Ya kalau dia nggak mau berubah, dia nggak ada usaha, ya Allah nggak akan berubah. Siapa yang tahan ya Allah, siapa yang berubah ya Allah.
Tapi dia nggak ada usaha yang berubah, ya nggak bisa. Berubah itu Allah ubah. Gimana kitanya dulu, kita mau berubah menjadi orang baik, Allah akan bantu nanti dengan caranya Allah. Begitu caranya. Wa inna at-taghyir dikasih syahwat. Bahwasanya merubahnya itu dengan cara apa? Mematahkan syahwat, mengalahkan syahwat. Fahiya marta'ul syayatin wa mar'ahum. Kenapa begitu? Karena syahwat itu adalah mainan dan kendaraannya setan. Jadi kalau orang syahwatnya masih gede, keinginannya ini dan itu, ya, ini sedang dengan setan. Setan lagi kendarai dia, terserah setan buat jadi apa. Makanya kalau kita ini kadang-kadang ya Allah, kok maksiat mulu. Maka kita introspeksi diri, apa yang kita lakuin nih? Sebelumnya apa? Udah ibadah jatuh lagi, berarti ada masalah dengan kita. Ada masalah dengan kita ada. Apa? Syahwat masih gede. Jadi setan sedang mengganggu kita sedang dimainin oleh kita. Ayo, famadamat maksibah lam yanqati wa taradduduhu wa madamu taraddudun lam yankashif lil 'abdi jalla Allah subhanahu wa ta'ala wa kana mahjuban an liqa'i. Kemudian famadamat maksibah, selagi itu setan subur syahwat, selagi syahwatnya masih subur, masih dikasih makan, minum terus saja, ya masih terus saja sama kalau kita masih kasih tenaga, kasih apa kalau bahasa mobil itu bensinnya dia bensin dulu, ya kita makan semua, minum banyak apanya, selagi ada itu syahwat subur, lalu kami maka setan dia akan terputus. Wa taradduduhu wa madamu taraddudun. Maka setan itu bolak-balik. Selagi mereka masih bisa bolak-balik, kenapa caranya? Syahwat. Lam yankasib lil 'abdi. Kalau setan sudah bolak-balik, maka si hamba tersebut tidak akan terbuka jalan Allah, tidak akan terbuka keagungan Allah. Jadi keagungan Allah tidak bisa orang itu dapat melihat kebesaran Allah kalau dia masih dimainkan oleh setan. Setan itu subur selagi syahwat itu subur. Gitu. Kalau orang manusia sudah tidak dapat melihat keagungan Allah, maka mahjuban dan liqai. Alhamdulillah, dia tertutup dari bertemu Allah. Makanya hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai bersabda begini, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani adam lanadhuru ila malakutis samawat. Andai kata setan itu tidak menutupi hati manusia, lanadhuru, niscaya manusia itu dapat melihat malakutis samawat, alam malaikat. Berarti mata kita negatif lihat langit, nggak lihat apa-apa. Karena setan itu menutupi hati kita. Karena hati itu tertutupi dalam banyak setan, maka tertutup pula mata kita. Kalau ini terbuka, maka kita terbuka. Makanya sebenarnya bisa Abdul Qadir Jilani, seperti Sayyidina Bagir Muqaddam, Sayyidina Ahmad Al-Badawi, para awliya salihin, para wali-wali besar zaman dahulu, itu seakan-akan seperti melihat kejadian-kejadian nanti begini, terbuka alam-alam. Kenapa ini? Dia ditutup, dia kalahkan syahwatnya, kalah pula setannya. Jadi yang membuat kita terhijab mata kita nggak terlihat karena setan. Kayak Nabi sampai mengatakan begitu ya, andai kata setan juga menutupi hati manusia, maka manusia dapat melihat alam malaikat. Subhanallah.
kita nggak dapat berdoa lagi karena kesehatan. Ya, wamin hadzal wajhi sara ba'dul ibadah wa sara junnah. Karena ini makanya puasa itu disebut pintunya ibadah. Pintunya ibadah itu puasa. Orang puasa pasti enak ibadahnya. Kayak bulan Ramadan kita puasa kayak sholat lagi puasa enak banget ya. Enteng puasa suatu hak enak. Suatu hal yang enteng. Yang biasa rakaat atau susah sampai 8 rakaat tidak sholat. Gue beli bagian terkadang susah, gue beli 4, bagiannya 4 ya. Karena ringan tubuh kita. Karena puasa itu pintunya ibadah. Wasara junnah, dan puasa itu perisai, menjaga orang dari dibudaya nafsu dan syaitan. Makanya oleh karena itu maka terus kumpul orang tidak akan bisa kasar kalau dia tidak melalui jalur lapar. Kalau kasar itu Allah buka mata batinnya. Orang tidak bisa kasar kalau dia tidak melamarkan diri. Itu jalurnya kasar itu lewat melamarkan diri. Maknanya puasa. Makanya dulu waktu di Jawa Timur, mungkin di sini ada yang baca manaqib Jawahar Ma'ani, ada lagi. Itu Kiai Jawahari kan Pasuruan, itu dekat saya mondok di waktu saya di Malang. Kiai Jawahari itu berapa puluh tahun itu puasa. Enggak berbuka Kiai Jawahari. Makanya aku kasih luar biasa. Spesial banget, matanya tajam, pandangannya jauh. Bahkan Allah kasih anugerah bisa menyorong kamu nanti begini seperti itu. Ya. Sekarang ini ada yang namanya hall di Surabaya, Syekh bin Ahmad Babagi. Itu gurunya Syekh Soledaran Semarang. Syekh Soledaran itu gurunya Mbak Khalil sama Ki Hasyim Asy'ari. Jadi kalau kita ini Indonesia ini kan Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dengan Ki Hasyim Asy'ari berguru dengan Kiai Soledaran Semarang. Kiai Soledaran belajar pada Syekh bin Ahmad Babagi Putih. Dan Syekh Abdul Ahmad dan Syekh bin Ahmad Babagi ini wali besar. Ini ada satu keramatnya beliau. Ini kata kaitannya ini ya, keramatnya beliau. Lihat satu beliau ini menguji anak, menguji orang tua, bukan sengaja itu bukan. Akhirnya orang tuanya memang kurang agama. Akhirnya kecewa dan Syekh Abdul Ghani Jalani. Waktu itu apa yang Anda berikan? Berupa ayam baik. Kalau ayamnya baik, ternyata emang di sini Syekh Abdul Ghani. Tulang-tulangnya waktu saya kumpulin di sini. Ambil tulang-tulangnya, pas tulangnya diambil, bi'idznillah. Itu tulang-tulang itu langsung berbentuk menjadi ayam itu. Bi'idznillah. Nanti kalau bukan karena kekuasaan Allah ya, yang Allah berikan kepada hamba-Nya tidak bisa begitu. Nah itu oleh keramat. Kok bisa begitu? Orang-orang hebat luar biasa yang tadi karena kedekatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kembali lagi, kalau orang udah dekat, udah bersih, dia jaga dirinya, maka terbuka semuanya. Terbuka semuanya terbuka. Makanya kembali lagi, semua itu mahal lagi setan. Setannya itu kendalanya syahwat. Syahwat bisa kita kalahkan dengan cara biljum berakas. Dengan cara lapar. Lapar gimana caranya? Dengan cara buat itu caranya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah kita panjang umur, sehat walafiat, bisa sampai ke bulan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Allah kita berbagai hidayah untuk dapat melakukan puasa-puasa sunnah, puasa 6 Syawal, puasa dan Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Yaumul Arafah dan lain-lainnya. Allah berikan kita hati yang bersih, pikiran yang jernih, Allah beri dosa kita
Allah terima taubat kita, Allah kabul hajat kita. Allah yang sakit Allah angkat penyakit dan ikhwan muslimin, yang kesalahan Allah angkat kesalahan ikhwan muslimin, yang punya hajat dikabul hajat ikhwan muslimin. Allah bi'idznillah wa rasulah, ya Allah beri pertolongan ikhwan yang ada di Palestin. Ya Allah beri pertolongan pada mereka, kemenangan pada mereka. Allah hancurkan musuh-musuh ya Allah. Siapa Israel dihancurkan oleh Allah, semua sekutunya dihancurkan oleh Allah. Allah bersihkan pula bersihkan barakahum Allah. Allah membarik jama'ahum. Allah hancurkan, Allah leburkan, Allah teraikan kepada pencapaian mereka. Allah beri kemenangan kepada umat Islam sejahtera dan kalian sejahtera rahimin. Ya Rahman Rahim ya Rahman Rahim ya negara Indonesia. Allah berikan negara Indonesia yang akbar dan terbaik bersyukur ala hamdiyat wa ala kudratil salihah bil ilm fil alam ya rabbal taqabbal ya hadratan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sirra wa sallallahu al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين أقولي عفوا وهابنا سمعك أجابها ومن اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.